Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti B. Ali dari kelas C Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan tugas PPT Agama Islam yang berjudul Konsep Tauhid dalam Islam dan Integrasi Iman Islam dan Ihsan. Tauhid dalam Islam adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran Tauhid disebut dengan rububiyah. Jenis-jenis Tauhid. Tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian ini harus dipahami secara utuh agar maknanya yang sekaligus mengandung klarifikasi jenis-jenisnya dapat terrealisasi dalam kehidupan. Secara teoritis, tauhid diklarifikasikan dalam 3 jenis. 1. Tauhid rububiyah, 2. Tauhid uluhiyah, 3. Tauhid asma wa sifat. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murabbi, memelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, Al-Muslih, yang memperbaiki, Asy-Syahid, Tuhan, dan Al-Wali adalah wali. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, mengendali alam raya dan dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Dilansir dari pengantar studi akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah Al-Mubaraikan. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Karena ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Pemakaian kata lebih dominan digunakan untuk menyebut sembahan yang hak, sehingga maknanya berubah menjadi zat yang disembah sebagai bukti kecintaan, penggunaan, dan pengakuan atas kebesarannya. Dengan demikian, kata ilah mengandung dua makna adalah ibadah dan ketaatan. Pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Maka definisinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan, memberikan semua bentuk ibadah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa adanya sekutu yang lain. Hendaklah semua ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya melakukan maksiat. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Definisi tauhid al-asma wasifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna, masih dikutip dari buku pengantar studi akidah Islam oleh Muhammad Ibrahim bin Abdullah Al-Mubaraikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu, menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan sifat-sifat kekurangan dan dirinya. Hanya saja penafikan itu bersifat umum. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan semua bentuk sifat kekurangan bagi dirinya yang bertentangan dengan sempurnanya secara umum tanpa merinci satu-satuan dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Terkadang memang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara global dan merinci sifat-sifat kekurangan yang ingin dinafikan.
Bagaimana integrasi iman, Islam, dan ihsan? Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 pilar dalam membangun agama Islam. Hubungan ketiganya yang paling terkait dapat saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah sinergi untuk mencapai tingkat tertinggi sebagai manusia, yaitu insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang mampu mensinergikan antara iman dan ilmu, iman dan akhlak, imannya kuat, ilmunya dalam, akhlaknya mulia. Perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk perbuatan dan beramal, sedangkan ihsan merupakan pertanyaan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Terima kasih.